apa saja program prioritas pemerintah untuk remaja dalam perkembangan digital hingga saat sekarang ini? Kita ingin memperbanyak pelatihan-pelatihan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang menjawab tantangan zaman. Itulah tadi kenapa saya jawab ada cyber security, inkubasi pencarian. Putri bungsu Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang bernama Inayah Wulan Wahid atau kerap disapa Inayah Wahid ya, rupanya ikut ya menyoroti tentang isu Fufu Fafa. Jadi momen haul ke-15 Gus Dur menjadi momen menyala bagi seorang Inayah. Pasalnya Inayah Gus Dur menyentil tentang Fufu Fafa. Jadi sampai dia mengatakan bahwa merebut jabatan secara berlebihan, terlebih soal jabatan dalam pemerintahan. Dan Inayah Wahid juga ya menyindir Fufu Fafa di dalam pidatonya kemarin ya, yang menyebut para-para. Nah, ikut juga merosting Fufu Fafa dengan mengatakan sehebat apapun jabatanmu tetap di bawah Fufu Fafa. Para-para pemuka agama, para-para kiai. Macet jual sarung. Biasanya kalau haul jualan sarung, Mbak. Enggak, aku nggak mau jual sarung lagi aku. Banyak ruginya. Jual sarung ternyata lebih banyak untuk nutupin aib. Aku jualan lain aja yang lebih cuan. Apa itu? Jual nama bapak. Ada yang cita-cita jadi presiden nggak jadi. Ada yang, ini tokonya banyak banget soalnya. Ada para-para menteri, ada yang ngaku presiden, ngaku katanya dia ini gurunya Gusmus, Presiden Jansuker sini. Selalu berkowar-kowar kemana-mana katanya Gusnus itu muridku, tapi tetap aja pas ketemu Gusnus dia salim ya. Ada Pak Pram itu kesini, datang kesini karena RK menang. Yang menang Mas Pram, Mbak. RK yang menang RK. Mas Pram. RK Rano. Oh. Kalau yang tadi duduk sini itu bukan, itu Sidul. Dan dia penyebab mereka cuma menang 50% itu ya dia itu. Selamat datang Bu Afifah. Ya, Bu, kalau yang datangnya telat langsung stand up sama saya. Katanya gitu, Bu. Gitu. Setuju ya? Setuju ya, Bu. Tapi ya ini loh. Ini yang aku bingung dari tadi. Ini kan tuh lihat, ini banyak banget loh. Ini ada berbagai macam kelompok. Tapi aku kok dari tadi tuh nggak lihat tukang es teh. Tukang es tehnya. Tukang es tehnya tuh sedang umroh. Oh, lagi umroh. Sedang umroh. Aku nyari tukang es teh yang ada tukang oplet. Aku maunya es teh yang strong. Iya. Kayak aku tuh butuh es teh yang strong. Es teh yang strong yang bisa apa? Es teh yang strong itu rasanya seduhannya kuat. Ya toh, seduhannya kuat. Rasanya itu juga kuat. Saking kuatnya itu bisa nurunin jabatan. Nah, ini aku melu-melu. Saya berhenti dulu, Pak. Gus Dur itu kalau ngelawak, kalau mau nyindir orang, ngeritik orang nggak apa-apa. Kritik tingkah lakunya, tapi jangan menghina orangnya. Apalagi kalau udah menghina orang yang dilemahkan. Padahal kan jelas kita membela yang lemah kayak katanya Gus Dur, ya kan? Setuju. Gus Dur itu ngelawak itu untuk membela yang lemah, bukan untuk menghina-hina. Nanti kalau udah dihina-hina, jabatannya diambil, nangis. Sekuat apapun kita, setinggi apapun kita, kalau Anda punya jabatan pemerintah, Anda tetap di bawah Fufu Fafa. Nah, aku mulai tenang. Ya teman-teman, itulah tadi mengenai sindiran-sindiran kepada Wapres Gibran Raka Buming Raka. Nah, kita lihat teman-teman bagaimana respon dari Mahfud MD kepada Habibur Rahman, di mana di dalam pertemuan di DPR ya Habibur Rahman mengatakan bahwa Mahfud MD gagal, dan pada saat itu ya ketika para netizen mendengarkan perkataan dari Habibur Rahman, bukannya Habibur Rahman mendapatkan pujian, malah Habibur Rahman ya mendapatkan kritikan-kritikan pedas dari para netizen, dan netizen merujak Habibur Rahman. Kenapa teman-teman? Karena mereka tahu, netizen tahu bahwa Profesor Mahfud MD adalah orang yang benar-benar memberikan hidupnya untuk menegakkan hukum di negeri ini. Ya, orang yang bersuara keras, sedangkan Habibur Rahman ya kita tahu sendiri bagaimana kalau dia berdebat, siapa yang dia bela, dan juga omongan-omongannya. Mungkin teman-teman
yang memberikan komentar Anda. Menurut Anda Habibur Rahman seperti apa? Nah, kita lihat bagaimana respon dari Mahfud MD karena dirinya dikatakan Habibur Rahman ya gagal ya. Nah, di sini dikatakan respon Mahfud MD disebut orang gagal oleh Habibur Rahman. Nah, Habibur Rahman ya seakan-akan menyerang ya Profesor Mahfud MD, mengatakan bahwa Mahfud MD orang gagal. Nah, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam yaitu Mahfud MD ogah menanggapi pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang menyebutnya orang gagal. Nah, ternyata teman-teman ini sangat luar biasa sekali bahwa Mahfud MD tidak menanggapinya karena dia tahu bahwa yang diucapkan oleh Habibur Rahman itu adalah ucapan yang receh, yang tidak perlu ditanggapi seorang profesor. Ya, karena ya mungkin Pak Mahfud MD itu memberikan kepada masyarakat, biarlah masyarakat yang menilai apakah Mahfud MD benar gagal seperti yang disampaikan oleh Habibur Rahman atau memang Habibur Rahman lah yang gagal. Nah, di sini dikatakan Habibur Rahman menyebut Mahfud sebagai orang gagal ketika merespon kritik Mahfud terkait wacana denda damai untuk koruptor. Nah, ternyata bahwa Habibur Rahman ini ya merespon tentang kritikan Mahfud MD terkait dengan wacana denda damai untuk koruptor. Ya, Mahfud MD ya mengkritik hal itu tentang wacana denda damai untuk koruptor. Ini sangat mengherankan dan sangat tidak masuk akal, teman-teman. Karena ada wacana-wacana di mana para koruptor itu dimaafkan ya, dan di sini dikatakan ada denda damai, ya, denda damai. Nah, padahal para koruptor sudah mengkorupsikan uang negara triliunan, sudah mengkorupsikan uang negara miliaran rupiah. Nah, kalau hanya mendapatkan denda damai, ya itu pasti ya para koruptor itu sudah antrian ya untuk melakukan hal yang sama nantinya. Nah, itu sangat-sangat ya memberikan satu kemunduran ya di negeri kita bahwa tidak ada fokus yang serius di dalam memberantas korupsi. Ya, kalau terjadi hal yang seperti ini, apalagi yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa dia mengatakan akan dimaafkan ya para koruptor ya ketika ya mengembalikan uang negara. Nah, itu artinya bahwa koruptor itu sudah melakukan kesalahan ketika dia mengembalikan, maka tidak diproses secara hukum. Ya, padahal ya apapun kesalahan itu ada konsekuensinya yang harus ditanggung, sehingga itu menjadi jerat dan tidak ya pihak-pihak lain juga tidak sembarangan melakukan tindakan korupsi. Oke, kita lanjut teman-teman. Tidak berniat menanggapi ujar Mahfud kepada Kompas ya, dia tidak berniat menanggapi karena tentu ya masyarakat sudah tahu hal yang demikian. Menurut Mahfud, masyarakat sudah memberikan tanggapan atas pernyataan Habibur Rahman itu. Ya, artinya bahwa Mahfud MD sudah tahu bagaimana respon masyarakat tentang apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman. Kan sudah ditanggapi oleh masyarakat, kata Mahfud. Nah, teman-teman, kita lihat ya di jagat media sosial memang banyak warganet yang mempersoalkan ucapan Habibur Rahman soal Mahfud ia disebut sebagai orang gagal. Sebagian warganet mempertanyakan capaian Habibur Rahman sehingga menilai Mahfud sebagai orang gagal. Nah, ya artinya bahwa netizen atau masyarakat kita sekarang itu sudah pintar. Ya, artinya mereka tahu rekam jejak ya dari para tokoh-tokoh bangsa ini. Ya, mereka tahu bagaimana rekam jejak dari Mahfud MD dan mereka tahu juga rekam jejak dari Habibur Rahman. Nah, sehingga ketika Habibur Rahman mengatakan bahwa Mahfud MD adalah orang gagal, maka netizen itu ya menyerang balik Habibur Rahman.
Ya, mereka tidak menerima kalau Mahfud MD dikatakan sebagai orang gagal karena mereka sudah mengetahui rekam jejak dari Mahfud MD ini seperti apa ketika dia menjabat sebagai Menko Polhukam. Bagaimana dia bersuara keras kepada para koruptor dan mempersoalkan hal-hal ya para koruptor itu. Nah, jadi sehingga ketika Habibur Rahman menyerang ya dari Mahfud MD ini, maka yang membela Mahfud MD adalah masyarakat sendiri. Makanya seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa ya tidak perlu ditanggapi karena masyarakatlah yang sudah menanggapi hal tersebut. Oke. Sebagian warganet mempertanyakan capaian Habibur Rahman ya, sampai-sampai mereka mempertanyakan ya capaian Habibur Rahman di negara ini ya. Oh, ini yang ngata-ngatain Pak Mahfud MD tentang korupsi ya, tulis salah seorang pengguna Instagram di kolom komentar akun Instagram Habibur Rahman. Nah, kesini gara-gara dia ngatain Mahfud MD orang gagal. Apa dia lebih berprestasi dari Pak Mahfud? Kadang orang kalau berkuasa bisa berbalik 180 derajat, tulis pengguna lain. Dengan ya diberitakan sebelumnya teman-teman bahwa Habibur Rahman menyatakan pendapat Mahfud soal wacana denda damai bagi koruptor tidak perlu didengarkan. Sebab menurut Habibur Rahman, Mahfud telah mengakui bahwa ia gagal selama menjadi Menko Polhukam. Ya, Mahfud MD ini orang gagal, dia sendiri menilai dia gagal 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD, kata Habibur Rahman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Jayakarta. Kemudian politikus Partai Gerindra ini mengatakan wacana denda damai maupun pemberian maaf kepada koruptor tidak seharusnya ditanggapi dengan solusi prosedural seperti yang dikemukakan oleh Mahfud MD. Jangan diperbincangkan kalau pengembalian keuangan negara, gimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh temeh, tapi merupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi, kata Habibur Rahman. Nah, itu teman-teman yang mengenai ya masyarakat dan juga Habibur Rahman di dalam menegakkan ya keadilan dan korupsi di negeri ini. Sampai jumpa di video berikutnya.